Pernahkah Anda berhadapan dengan seseorang yang tetap tenang di tengah badai cacian, atau justru tersenyum tipis saat harga dirinya diusik? Hati-hati, bisa jadi Anda sedang berhadapan dengan kekuatan diamnya Wage. Dalam kitab Primbon Jawa, Wage bukanlah pasaran sembarangan. Ia adalah wadah ilmu yang paling dalam. Ketika bibir seorang Wage terkunci, itu bukan tanda mereka menyerah, melainkan saat di mana mereka sedang melepaskan senjata gaib yang mampu membuat musuh bertekuk lutut tanpa satupun pukulan. Inilah rahasia kekuatan di balik heningnya sang Wage yang bikin lawan gentar. Selamat datang kembali di channel Mbah Kosim Primbon, tempat kita membedah tabir misteri, spiritualitas Nusantara, dan kearifan lokal yang seringkali terlupakan. Hari ini, kita akan menyelami sisi gelap sekaligus cahaya dari weton Wage, sang pemegang kunci kekuatan batin yang tak terlihat. Sebelum kita membongkar rahasia mengapa diamnya mereka begitu mematikan bagi musuh, mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, berikan like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan Anda adalah energi bagi kami untuk terus melestarikan warisan leluhur melalui konten-konten berkualitas. Mari kita masuk ke dalam gerbang misteri ini. Secara kosmologi Jawa, Wage berada dalam elemen tanah. Bayangkan sejenak tentang tanah. Ia diam, ia diinjak, ia dihina dengan kotoran. Namun ia adalah satu-satunya elemen yang mampu menampung segalanya. Tanah adalah rahim dari segala kehidupan. Namun ia juga merupakan kuburan bagi setiap makhluk yang bernyawa. Begitulah karakter dasar seorang Wage. Mereka memiliki sifat yang sangat tenang, cenderung pasif secara lahiriah, namun memiliki daya tahan mental yang luar biasa kuat di dalamnya. Kekuatan tanah dalam diri Wage membuatnya menjadi pribadi yang sangat mandiri. Mereka tidak butuh pengakuan dari orang lain, tidak butuh panggung untuk berteriak, dan tidak butuh tepuk tangan untuk merasa berharga. Sifat mengendap ini membuat mereka mampu menyerap energi dari lingkungan sekitarnya. Namun, jangan sekali-kali meremehkan ketenangan ini. Layaknya tanah yang bisa berubah menjadi gempa yang menghancurkan, atau tanah longsor yang menimbun segalanya, kemarahan seorang Wage yang terpendam adalah bencana bagi siapapun yang memicunya. Di balik wajah yang tampak datar, pikiran seorang Wage terus bekerja, seperti akar pohon yang menjalar jauh ke dalam bumi. Mereka adalah pengamat yang ulung. Saat orang lain sibuk memamerkan kehebatan, Wage justru sibuk menanam fondasi. Inilah mengapa dalam kehidupan sosial, mereka sering dianggap misterius. Keheningan mereka adalah filter alami. Mereka hanya akan berbicara jika itu perlu. Dan setiap kata yang keluar dari mulutnya biasanya berbobot dan memiliki pengaruh besar. Musuh seringkali salah paham, mengira diamnya Wage adalah kelemahan. Padahal itu adalah proses pengumpulan kekuatan besar yang tak terlihat oleh mata telanjang. Secara spiritual, pasaran Wage diyakini sangat berkaitan dengan cakra ajna atau pusat kendali intuisi yang terletak di antara kedua alis. Inilah yang membuat mereka memiliki kemampuan membaca yang luar biasa. Seorang Wage yang telah terasah batinnya tidak butuh penjelasan panjang lebar untuk mengetahui niat asli seseorang. Mereka mampu mencium bau kemunafikan, merasakan getaran permusuhan, dan melihat kebohongan yang dibungkus dengan kata-kata manis. Kekuatan gaib yang membuat musuh tunduk terletak pada penglihatan ini. Saat musuh datang dengan niat jahat, seorang Wage sudah mengetahuinya sebelum langkah pertama musuh itu dimulai. Inilah yang menciptakan aura menekan di sekitar mereka. Pernahkah Anda merasa tidak nyaman atau gelisah saat ditatap oleh seseorang yang diam? Itulah energi cakra ajna Wage yang sedang memindai jiwa Anda.
Ketajaman intuisi ini membuat Wage sulit dikalahkan dalam strategi. Mereka tidak perlu banyak bermanuver, cukup dengan diam dan memperhatikan. Mereka akan menemukan celah kelemahan lawan dengan sendirinya. Kekuatan ini juga sering dikaitkan dengan kemampuan mereka untuk terhubung dengan leluhur atau entitas pelindung. Bagi Wage yang taat beribadah atau rajin laku tirakat, cakra ajna ini akan memancarkan cahaya wibawa yang sangat kuat. Musuh yang berniat menyerang secara fisik maupun gaib seringkali akan merasa ciut nyalinya tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah ada kekuatan besar di belakang sang Wage yang sedang mengawasi mereka dengan tajam. Bagi mereka yang lahir di bawah pengaruh Wage, kata-kata bukanlah sekadar bunyi, melainkan energi, prana. Mereka secara naluriah memahami bahwa setiap kali manusia berbicara, ia sedang membuang sebagian dari daya batinnya. Oleh karena itu, bagi Wage, diam adalah sebuah ritual. Ini bukan sekadar tidak bicara, melainkan proses puasa bicara atau laku bisu yang dilakukan secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Saat seorang Wage diserang, difitnah, atau dipojokkan, mereka cenderung tidak langsung membalas. Mereka akan menarik diri ke dalam kesunyian yang dalam. Di dalam kesunyian itulah, energi yang biasanya terbuang melalui emosi dan kata-kata kasar justru dialirkan ke dalam inti batin mereka. Ibarat sebuah bendungan yang menutup pintunya rapat-rapat saat hujan deras, air tidak hilang, melainkan terkumpul, dan tekanannya meningkat berkali-kali lipat. Inilah rahasia mengapa diamnya Wage disebut sebagai senjata. Ketika tekanan batin itu sudah mencapai puncaknya, energi tersebut akan membentuk perisai gaib yang disebut pagar diri. Musuh yang mencoba mengirimkan energi negatif atau serangan mental akan mendapati serangan tersebut mental balik karena menabrak dinding energi Wage yang sangat padat akibat proses pendiaman diri tersebut. Kekuatan samudra energi ini hanya bisa dimiliki oleh mereka yang mampu menahan amarah dan tidak meledakkannya lewat lisan. Semakin lama mereka mampu diam dalam kesabaran, semakin dahsyat ledakan spiritual yang akan dirasakan oleh siapapun yang mencoba mengusik ketenangan mereka. Ini adalah bagian yang paling ditakuti dari kekuatan seorang Wage. Kekuatan doa dalam kesunyian. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Wage sering diasosiasikan dengan wadah yang suci. Karena sifatnya yang cenderung mengalah dan penyabar, alam semesta memiliki simpati khusus kepada mereka. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa doa orang yang terzolimi namun tetap diam dalam kesabaran adalah doa yang paling cepat menembus langit. Ketika seorang Wage benar-benar disakiti hingga titik nadirnya, dan ia memilih untuk tidak membalas dengan tangan, ia akan menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Sang Maha Pencipta. Di saat itulah, senjata gaib yang sesungguhnya bekerja. Musuh seringkali mengalami kegagalan beruntun, kesialan yang tidak masuk akal, atau perasaan gelisah yang tak kunjung hilang. Hal ini terjadi karena energi penderitaan Wage yang diredam berubah menjadi vibrasi yang meminta keadilan kepada alam. Musuh akan tunduk bukan karena Wage melakukan guna-guna atau serangan gelap, melainkan karena hukum alam yang bekerja. Wage tidak perlu mengotori tangannya, biarlah waktu dan takdir yang berbicara. Inilah alasan mengapa orang tua zaman dahulu sering berpesan, jangan sekali-kali menyakiti hati orang Wage yang sabar. Karena jika hatinya sudah menangis dalam diam, maka getarannya akan menggoncang singgasana langit. Dan hukuman bagi si penzolim biasanya akan datang dari arah yang tidak terduga-duga. Inilah cara mereka memenangkan peperangan tanpa perlu berada di medan laga. Namun, perlu ditekankan bahwa kekuatan luar biasa ini tidak otomatis dimiliki oleh semua orang yang lahir pada hari Wage. Kekuatan ini adalah potensi, bukan warisan gratis.
Syarat utama agar diamnya wage menjadi senjata yang ampuh adalah penguasaan ego. Seorang wage yang masih sering marah-marah, suka bergosip, atau tidak bisa menahan lisan, justru akan kehilangan wadah energinya. Kekuatannya akan bocor, dan ia menjadi wage yang lemah. Kunci utama bagi wage untuk menjadi tak terpisahkan dari kekuatan gaibnya adalah melalui laku prihatin. Mereka harus belajar untuk membedakan antara diam karena takut dan diam karena bijak. Wage yang sejati adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Semakin bersih hati seorang wage dari dendam, semakin kuat aura wibawa yang terpancar. Diam mereka menjadi sangat berwibawa karena ada kejujuran di dalamnya. Saat seorang wage mencapai titik nol, di mana ia tidak lagi merasa butuh membalas dendam karena ia percaya pada keadilan Tuhan, saat itulah ia menjadi tak terkalahkan. Karismanya akan membuat orang lain segan secara alami. Musuh yang datang dengan niat buruk akan merasa dadanya sesak hanya dengan berada di ruangan yang sama dengan wage tersebut. Inilah tingkatan tertinggi dari kekuatan wage, yaitu menjadi pribadi yang memancarkan kedamaian namun menyimpan kekuatan petir di balik ketenangannya. Menundukkan lawan dengan kasih sayang dan kewibawaan adalah kemenangan yang paling hakiki bagi sang pemilik pasaran wage. Sahabat sekalian, rahasia kekuatan wage mengajarkan kepada kita semua sebuah pelajaran berharga tentang hakikat kekuatan. Kita seringkali berpikir bahwa orang yang paling kuat adalah mereka yang paling keras suaranya atau paling banyak pengikutnya. Namun, melalui filosofi wage, kita diingatkan bahwa kekuatan sejati justru terletak pada kedalaman batin dan penguasaan diri. Diam bukan selalu berarti kalah. Diam adalah cara kita mendengarkan bisikan alam, cara kita mengumpulkan energi, dan cara kita membiarkan Tuhan mengambil alih urusan yang tidak sanggup kita selesaikan. Pesan moralnya jelas, jangan pernah meremehkan ketenangan seseorang. Kita tidak pernah tahu seberapa besar badai yang sedang ia jinakkan di dalam jiwanya, atau seberapa kuat doa yang ia panjatkan dalam sujud-sujud panjangnya. Bagi Anda yang memiliki weton wage, jagalah wadah Anda tetap bersih, karena Anda adalah pembawa mandat keheningan yang luar biasa. Dan bagi kita semua, mari belajar untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, karena di dalam kesunyianlah kebenaran seringkali menampakkan diri. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual kita hari ini. Jika cerita ini menyentuh hati Anda atau memberikan sudut pandang baru, silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk berbagi video ini agar manfaatnya tersebar lebih luas. Sampai jumpa di pembahasan misteri dan kearifan lokal selanjutnya. Rahayu, salam budaya, dan selamat menemukan kekuatan dalam diam Anda.